Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Saya mau reading kisah cinta dari Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk April, Mei, dan Juni 2020. Ya, kita letakkan kembali percaya, penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Ya, Sagittarius, apa kabar? Saya akan tebar April, Mei, dan Juni 2020. Energinya bisa lebih cepat bergeser atau bisa lebih lambat, ya. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih. So, kita mulai dari April 2020. General reading tidak resonate untuk semua Sagittarius, bisa vice versa. Oke. Dan ini kita reading hanya tentang kisah cinta, tidak yang lain. For Sagittarius, kisah cinta. Sagittarius, kisah cinta di April. My darling angels, please clarify, please clarify. For kisah cinta Sagittarius untuk Mei 2020. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Queen of Wands, ada Princess of Wands, dan ada Six of Calicas. Dan kita ambil lagi 3 deck. Eight of Wands, Nine of Wands, juga ada Princess of Pentacles, dan ini bottom of the deck kamu. Di sini ada Ace of Swords, Three of Pentacles, dan juga Queen of Pentacles. Yang kencang adalah energi dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ya, karena energi fire sign cukup mendominasi. Juga ada earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgos. Saya ngelihat di sini tentang bagaimana kamu berusaha untuk menggunakan strategi. Ada passion yang kuat yang ingin kamu manifest di sini. Tapi Queen of Wands, dia cenderung untuk membebaskan diri ketika dia berada dalam satu tekanan. Dia lebih nyaman untuk menjadi single fighter di sini. Tapi saya ngelihat ini ada Princess of Wands, so tetap tentang passion kamu, terutama untuk seseorang di sini yang pernah bersama dengan kamu. Kamu masih ingin bersama atau ingin bertemu, tapi beberapa tentang situasi di mana kamu mulai dengan kesadaran kamu bahwa kamu sulit memanifest apa yang menjadi passion kamu di sini. Ya, tentang seseorang yang pernah saling mencintai ya, jadi kayak kamu dengan seseorang di sini. Beberapa bertahan untuk menunggu waktu yang tepat untuk jumping the gun, reach out di sini. Terutama untuk bertemu dengan seseorang yang pernah dicintai. Sepertinya ini sedang masa jeda. Saya ngelihat di sini ada shocking moment di mana mungkin kamu cukup merasa terkejut atau kaget atau shock di sini karena ketakutan kamu terjadi ketika dia tidak merespon apapun yang menurut kamu ini tidak adil untuk kamu. Tiba-tiba dia diam 1000 bahasa, tidak mau bicara, bahkan dia tidak merespon komunikasi yang kamu berikan di sini. Ketakutan kamu menjadi kenyataan.
So ini masa jeda. Tapi dari pihak kamu, dari dalam diri kamu masih punya passion yang kuat untuk bersama. Kamu hanya menunggu saja jika ada sinyal dari dia atau dia mulai merespon komunikasi yang kamu berikan. Di sini mungkin kamu akan berjuang, terutama untuk speak up di sini. Sepertinya untuk bertemu ya, kamu ingin bertemu eye to eye, face to face dengan dia. So ketakutan kamu menjadi kenyataan. Dia diam 1000 bahasa. Di sini mungkin dia mengakhiri hubungan. Walau dia sangat merindukan kamu, dia begitu merindukan kamu, Sagittarius. Mungkin dia lebih fokus pada koin-koinnya di sini. Dan alasan dia diam 1000 bahasa dengan kamu di sini karena atau dia mengakhiri komunikasi karena di sini saya melihat dia ingin punya komitmen dengan kamu, atau dia ingin punya hubungan yang menetap dengan kamu, atau dia berharap kamu setia pada komitmen kalian, tapi dia tidak menemukan itu dalam diri kamu. Dia tidak menemukan itu. Dia ingin punya komitmen dengan kamu, dengan cukup stabil, dan dia ingin kamu setia dengan komitmen dia dengan kamu. So ini keinginan kamu cukup punya passion yang kuat untuk bersama, terutama untuk komunikasi yang terputus. Kamu ingin agar dia tidak diam, dia tidak pasif, tapi ternyata ketakutan kamu di sini terjawab. Dia mengakhiri hubungan dan dia mungkin sekarang lebih fokus pada koin-koinnya di sini. Dia punya kesuksesan secara koin-koin, ini bisa vice versa. Bisa vice versa. So ya ada ketakutan kehilangan seseorang yang kamu cintai, tapi kamu di sini sulit untuk mulai komunikasi karena dia sudah mengakhiri hubungan kalian. Mungkin ada perdebatan atau ada perbedaan tentang komitmen yang kalian pahami berdua di sini. Dia ingin kamu setia dengan komitmen dia dengan kamu. Dan sepertinya dia merasa sulit menemukan kesetiaan dalam diri kamu, terutama tentang komitmen kalian. Kesuksesan finansial sekarang menjadi tujuan utama dia di sini ya. Capricorn, Taurus, and Virgos, Aries, Leo, Sagittarius. So kita lihat energi di bulan Mei. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. For Sagittarius, kisah cinta di bulan Mei 2020. Sekali lagi Sagittarius, kisah cinta Mei 2020. Oke. My darling angels, please clarify Sagittarius, kisah cinta bulan Mei 2020. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Ada jumping card sebentar ya. Saya ambil dulu. Jatuh. Oke, ada Six of Cups. Ini kayaknya dua-duanya gagal move on ya. Soalnya di sini ada Six of Cups. Energinya cukup ada di energi kamu di April, di Mei di sini. Ada Three of Cups, The Magician, dan Ace of Swords. Di sini ada Eight of Swords, ada Nine of Wands, dan love. Energi dari Queen of Cups. Dan bottom of the deck kamu, di sini ada Nine of Pentacles, Eight of Wands, dan The Wheel of Fortune. Energi The Wheel tentang destiny, pelajaran kehidupan.
So yang kencang Cancer, Pisces, Scorpio, terutama tentang twin flame connection di sini. Saya ngelihat di sini tentang rasa ingin bertemu, ingin memanifest pertemuan di sini. Mungkin ingin sekali bertemu, tapi salah satu menolak untuk bertemu. Salah satu speak up untuk bertemu, tapi salah satu menolak untuk bertemu. Di bulan Mei sepertinya ada yang speak up di sini. Ingin bertemu, tapi menolak. Bisa kamu yang menolak, bisa dia. Sepertinya ini pasangan kamu karena kalian sudah lama bersama. Di sini ada Six of Cups. Dan salah satu terjebak, mungkin dia berharap, dia merasakan keinginan dia untuk bertemu di sini, tapi hubungan ini sudah berakhir. Tidak ada lagi komunikasi. Kemudian salah satu memberanikan diri untuk speak up, tapi ternyata ditolak. Dia masih, kalau kamu di sini yang ingin bertemu, kamu masih terjebak saat kamu mengakhiri hubungan dan benar terjadi ketika kamu speak up untuk bertemu, dia tidak mau bertemu dengan kamu atau kamu yang tidak mau bertemu dengan dia di sini. Ya, ini kamu di posisi yang mana? Kalau kamu yang speak up, kamu mengalami penolakan. Kamu speak up untuk bertemu ya, kamu ngalamin penolakan. Di sini karena kenapa dia tolak atau kenapa kamu tolak ini kalau kamu yang menolak? Karena di sini masih terjebak ketika hubungannya berakhir ya, ini di bulan April. Yang mengakhiri hubungan ini menolak untuk bertemu. Ketakutan kembali di bulan Mei, ada ketakutan yang sama ya. Ketika dia merasa dia akan kehilangan seseorang yang benar-benar dia cintai di sini. So, ini yang speak up, dia berjuang untuk menaklukkan ketakutan dia. Karena dia menyadari ketika sudah tidak ada lagi komunikasi, maka dia benar-benar kehilangan seseorang yang dia cintai. Makanya dia speak up di sini. Tapi ternyata di sini ada yang menolak. Bisa kamu, bisa dia yang menolak di sini. Ya, tergantung kamu di posisi yang mana. Dan ini tentang bottom of the deck kamu. So, ini bukan orang baru yang ingin kembali. Dan saya ngelihat di sini kamu single. Kalau kamu yang terjebak dalam hubungan yang ketika berakhir cukup kasar dan ini cukup mendadak, ada divine timing ya, proses pendewasaan jiwa saat hubungan berpisah. Salah satu begitu menyadari dia mencintai pasangannya dan ingin kembali. Hanya saja pasangannya menolak di sini. Ya, dia lebih memilih single di sini. Saya ngelihat ini ketakutan ada di kedua belah pihak. Yang satu ketakutan kehilangan seseorang yang dia cintai. Yang satu ketakutan karena dia merasa pasangannya nggak setia dengan komitmennya. Daripada kembali kemudian disakiti lagi atau tidak diberi komitmen dengan kesetiaan, maka dia memilih untuk lebih baik dia single di sini. Kamu yang mana ada di posisi di bulan Mei ini ya, cukup meledak-ledak karena ini energi berputar lagi dan lagi. Sepertinya ini karmic relationship, dimana hubungan up and down, beberapa tentang toxic ya, karena beberapa mungkin ini tentang tripartite relation, sehingga salah satu memilih untuk meninggalkan seseorang yang lain untuk tetap bertahan dengan komitmennya. Sementara yang satu berharap untuk diberi komitmen dan kesetiaan di dalam hubungan. Ya, bisa itu tentang tripartite relation. Tapi yang jelas ini bukan orang baru. Ini seseorang yang sudah pernah bersama lama dengan kamu. Ya, Sagittarius. Energi Cancer, Pisces, Scorpio cukup mendominasi di energi kamu. Juga Aries, Leo, Sagittarius.
So divine timing di sini tentang proses pendewasaan jiwa. Kalian dipisahkan karena memang hubungan karmic relationship butuh pendewasaan jiwa jika ingin tetap bertahan kembali bersama. Tapi kalau udah nggak mau bertahan, ini butuh melepaskan. Butuh hati yang kuat atau keinginan yang kuat, passion yang kuat untuk melepaskan. Karena selalu hubungan ini berputar lagi dan lagi dengan karmic relationship, di mana sulit untuk menyatu, sekata, seia, sejalan di sini. Masing-masing punya ego yang sulit dikalahkan. Beberapa tentang menebarkan toksit dalam hubungan. Ya, Sagittarius, kalian berpisah karena kehendak semesta untuk pendewasaan jiwa. Terutama yang merasa ketakutan di sini. Dia ingin sekali menggenggam seseorang yang dia berharap diberi komitmen yang setia di sini. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan itu. Ketika dia meminta komitmen, ini hubungannya diakhiri. So itu ketakutan dia. Dia takut ketika dia beri kesempatan lagi bersama, dia akan terluka kembali. So dia memilih single. Ya, kita lihat energi di bulan Juni for Sagittarius kisah cinta. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Kita lihat energi Sagittarius kisah cinta untuk Juni 2020. Ini Juni ya. Please clarify. Sagittarius kisah cinta Juni. Please clarify. My darling angels, please clarify kisah cinta Sagittarius di bulan Juni 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Page of Swords. Ada the World dan energi kamu, the Temperance. Di sini ada Page of Wands, the Lovers, Four of Wands. So ini tentang communication, ya, pertemuan, communication, heart to heart conversation di sini. Bottom of the deck kamu kembali dengan Page of Cups, Ten of Cups, oke, Six of Wheels. Ya, ini yang ketakutan kehilangan seseorang yang dia cintai, benar-benar tersiksa loh, ini ya. So, kita mulai dengan ini bottom of the deck ya. Kita mulai di sini dengan Page of Swords. Salah satu memberanikan diri untuk speak up, dia kembali speak up di sini ya. Jadi dia takut kehilangan orang yang dia cintai. Ya, ini mulai di bulan April, Mei, dan Juni energinya masih sama. Dia takut kehilangan seseorang yang dia cintai di sini. Dia berusaha untuk speak up. Beberapa bertanya-tanya dalam dirinya. Kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk heart-to-heart conversation? Kenapa dia hanya diam 1000 bahasa di sini? Ini pertanyaan besar ya. Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi saja. The World ya. Dan The Temperance. Ini tentang spiritual connection. Kayak gini loh. Kamu mungkin ngerasa gini kan. Beberapa tentang twin flame connection ya. Kamu ngerasa gini loh, mungkin beberapa Sagittarius kamu ngerasa sakit kepala, kamu ngerasa linglung. Itu karena dia sering mikirin kamu, terutama jika dia yang kehilangan kamu ya, terutama jika dia ini yang takut kehilangan kamu. Energinya cukup kuat di bulan April, Mei. Ini dia mikirin kamu terus, dan karena kalian punya spiritual connection, itu kamu juga bisa ngerasain sakit di kepala. Ini kalau yang benar-benar kayak, kalau kamu punya energi twin flame connection dengan dia, atau spiritual connection, ini bisa ngerasain gimana dia
begitu menderita ketika dia tidak diberi kesempatan untuk bicara, atau ketika kamu memutuskan komunikasi. Karena saya ngelihat di sini kalau kamu yang memutuskan komunikasi, ini kamu udah bertekad untuk single. Energi dari Queen of Wands, di sini ada Nine of Pentacles. Itu kamu udah bulat tekad untuk single. Ya, beberapa dealing dengan sesama Sagittarius. Tapi ini spiritual connection. Mungkin kamu nggak sadar ya, kalau kamu ngerasa kayak pusing, tiba-tiba kepala kamu kayak ditusuk-tusuk jarum, itu dia overthinking, dan energinya itu karena vibrasinya sama, karena di sini ada spiritual connection, kamu juga bisa ngerasain. Bisa juga kalau kamu yang takut kehilangan, ini kamu overthinking, dan dia ngerasain, walau tidak ada komunikasi di antara kalian. Ya, itulah ya kan, karena ada spiritual connection. Dan saya ngelihat di sini masih punya passion yang kuat. Tidak bisa melepaskan ketakutan kehilangan orang yang dia cintai di sini. Bisa kamu. Ini dia tentang komunikasi, heart to heart conversation, pasangan yang equal, setara, sepadan, seimbang dan stabil di sini. Dia sulit kehilangan, dia sulit move on. Bisa vice versa, bisa kamu yang sulit move on, terutama jika yang dealing dengan Sagittarius, atau memang ini energi kamu. Ya, sulit banget. Ini kembali tentang ingin bilang bahwa apa yang ada di dalam hatinya, betapa dia bahagia bersama dengan kamu. Bisa vice versa, kamu ingin bilang kamu bahagia bersama dengan dia dan ingin kembali bersama, menebus kesalahan di sini. Tapi karena tidak diberi kesempatan untuk komunikasi, heart to heart conversation di sini, ini yang menjadi sulit. Ya, saya ngelihat di bulan Juni ada titik terang di mana kalian bisa bicara dari hati ke hati. Asal kamu tidak menolak, karena di sini ada Page of Swords, ditolak. Tidak. Ya. So, ketika kamu bilang tidak, maka ini yang akan sulit terjadi. Heart to heart conversation, pertemuan, dan dia memperbaiki kesalahannya, itu tidak akan ada. Karena kamu menolak. Ini jika kamu yang menolak. Karena ini cukup kuat penolakan. Di sini ada Queen of Wands dan Ace of Swords. Di sini ada Ace of Swords dan ada Nine of Pentacles. Di sini ada Page of Swords di sini, dan juga ada The World, energi tentang berusaha move on, tapi dia masih belum bisa melepaskan kamu. Bisa vice versa. Ya. Jadi kayak ada ngerasa, kadang kita ngerasa kayak tiba-tiba kok galau. Ini kalau kamu yang berusaha untuk single ya, berusaha untuk melepaskan. Saya kok galau, kayak sedih yang gak jelas gitu. Itu karena dia lagi benar-benar kayak sulit, dia ketakutan menguasai dia tentang kehilangan kamu. Ya, Sagittarius. Kenapa dia mau kembali dengan kamu? Dia ngerasa setara dengan kamu, equal couple di sini. Dia merasa bahagia dengan kamu. Bahkan kalau dia bisa memperbaiki kesalahan jika diberi kesempatan, karena di sini ada pertemuan. Ya, kalau diberi kesempatan, karena di awal ini menolak ya. Jadi ini tergantung. Kalau kamu beri dia kesempatan, dia mau menebus kesalahan dia. Ini bisa vice versa. Bisa kamu yang ingin menebus kesalahan kamu, asal diberi kesempatan. Karena di awal energi di bulan Juni ini tidak diberi kesempatan. Ya, Sagittarius. Yang kencang energi kamu sendiri, Sagittarius. Gemini di sini. Bisa energi saja. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, bisa energi saja. Ya. Mungkin dia punya banyak pilihan, tapi saya ngelihat lebih tepatnya sih dia belum bisa memilih antara kamu dengan seseorang yang lain, dan tiba-tiba kamu memutuskan komunikasi, semakin membuat ketakutan menguasai dia di sini. Dia takut sekali kehilangan kamu. Meski beberapa sudah punya komitmen di sini. Kita lihat energi kamu ya, energi yang ada di bulan April, Mei, dan Juni.
for Sagittarius, kisah cinta untuk April, Mei, dan Juni. Sekali lagi, Sagittarius, kisah cinta untuk April, Mei, Juni. Oke. My darling angels, please clarify Sagittarius, kisah cinta untuk April, Mei, Juni 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Woman holding a heart, ini salah satu menggenggam cintanya dan ketakutan kehilangan. Ini dia. Bisa kamu, bisa dia ya. Ini tentang salah satu yang mencintai dan tidak mau melepaskan. Even dia punya komitmen, dia cinta dengan kamu, ini dia genggam, takut dia kehilangan kamu ya. Energinya Nine of Wands ini ada di Mei dan April dan Mei. Dan di sini ada walking away. Salah satu berusaha move on. Ini dia. Dia terjebak saat hubungannya berakhir. Rasa kecewa mungkin karena ternyata dia tidak bisa memilih saya, dia lebih memilih yang lain. Dia tidak setia dengan komitmennya, itu kayak gitu. Makanya berusaha move on. Dan di Juni, yin and yang. Ini tentang keseimbangan, kesetaraan. Ya, equal. So, ada waktu di mana energi divine feminine atau energi semesta tentang memisahkan kalian di bulan Mei, tapi di bulan Juni ada energi tentang keseimbangan di mana ada kesempatan untuk bertemu heart to heart conversation. Hanya saja ini ada salah satu yang bilang tidak. So, kalau bilang tidak artinya sudah selesai. Tapi ya dia tidak bisa lepaskan kamu, tidak bisa. Ya ini bisa vice versa, bisa kamu yang nggak bisa ngelepasin dia. Dia berjuang untuk bisa kembali, bahkan harus bisa menebus kesalahannya pun dia mau di sini. Dan ini bottom of the deck, goddess of the moon. Mungkin banyak dari Sagittarius dealing dengan Pisces. So gunakan intuisi kamu. Apakah kamu harus beri dia kesempatan atau tidak? Dengarkan atau gunakan intuisi kamu. Ya, ini dia. Ada yang menolak dengan cukup kuat untuk bilang tidak kembali bersama. So, Sagittarius, itu energi dari bulan April, Mei, dan Juni. Ya, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Bisa energinya bergeser lebih cepat, lebih lambat. Dan bisa tidak resonate sama sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.